Shalalalalalalalala. Sayang selayang burung lempipi, sayang selayang burung lempipi, menarap abang keputihan, ay keputihan. Kakang berayang ke dusun ini, kakang berayang ke dusun ini, tua pebatan perulihan, ay perulihan. Sayang selayang burung lempipi, sayang selayang burung lempipi, sayang selayang burung lempipi, sayang selayang burung lempipi. Keren, keren yang di sini. Yang di sini kusut, di sini keren, di sini kusut. Ih, apa sih? Kenapa saya di sini? Kenapa kamu nggak pakai mic kamu? Ya saya Kenapa nggak saya di dengar. sini, Lesti? Kenapa kamu jadi putih rambutnya? Aduh, biasa Ci. Ngapa? Ini istilahnya wabah kekinian dengan mobilitas yang tinggi, jadi Ya Allah. stres melanda. Stres melanda. Betul. Bahasanya cangginian kakak, gak Iya. nyampe kami. Oh, lagi stres. Betul, boleh duduk, Lesti. Duduk, Saya Kak, pengen duduk, istirahat Kak. dulu, pusing Ci. Di sana stres, di sini seneng kak. Habis denger lagu Sayang Selaya, inget Pagar Alam. Bener ya Hah? Kak Andi ya? Pagar Alam. Itu lagu Pagar Alam kan? Soalnya begini Ci, saya itu pengen cari tempat rekreasi yang bisa melepas penat, suasananya alami, Oh. banyak hijau-hijau, nuansa pedesaan jauh dari kebisingan. Oh, nanti Kira-kira- Kato terinspirasi sama lagu tadi. Kira-kira kalau Pagar Alam bagaimana? Bagaimana Ci? Bagaimana kira-kira ya? Kira-kira bagaimana? Cak mana lah kira-kira kalau Pagar Alam ya? Heeh. Oh, kita cari tahu kaget ceritanya Pagar Alam ini. Tapi pengen itu Cak ini. Kalau seandainya kita tuh cari tempat jalan-jalan, pas balik pacak mau oleh-oleh, ya kan? Nah ini dia nih masalah oleh-oleh. Heeh. Kan kalau oleh-oleh biasanya ada ciri khasnya masing-masing. Kalau Betul. Pagar Alam? Pagar Alam agak kemacak-macak tahu salah. Mending kita undang yang berkompeten menjelaskan. Cak mana lah kira-kira Cak? Oh, ada yang bisa ngejelasin Ci? Ada dong, bisa Waduh, menjelaskan bagus juga bagaimana kalau gitu. Pagar Alam. Oke, Memang oke, kan oke. kabarnya di situ kan pemandangannya bagus. Hasil alamnya banyak. Jadi kalau balik dari liburan mau oleh-oleh untuk Agan, untuk Wiyah, pacak. Oh itu. Iya. Jadi kalau misalkan kita cari tempat-tempat yang jauh dari kebisingan, alami, itu Pagar Alam mungkin salah satu pilihan yang tepat ya Ci ya? Pecaknya, aku rasa pecak itu. Oke lah Aku kalau tuh gitu. bukan napo, aku macak-macak kaget salah. Mending kita tanya yang Cari berkompeten. tahu ya. Nah, langsung kalau nak tahu nian, langsung kita panggil bae yang sudah hadir. Cak tahu kalau sudah hadir ya. Baru dipanggil lah tahu kalau hadir kan. Ya, Kepala Dinas Tiba-tiba Pariwisata muncul. Kota Pagar Iya. Alam, Bapak Muhammad Oh, Brilian. ini Ya, sudah dia sangat brilian yang tentunya. bisa menjelaskan. Selamat malam. Kemudian Oke. ngomong oleh-oleh Selamat tadi. malam, Pak. Nah, ngomong oleh-oleh tadi, ada juga Ketua Komite Ekonomi Kreatif UMKM Kota Pagar Alam, ada Bapak Novi Haryanto Masa. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak. diaturi. Silakan. Wah, ini juga kalau yang saya tahu kita juga ada suguhannya kopi, bukannya Pagar Alam juga terkenal dengan kopi-kopinya juga ya Ci ya? Iyalah, Pagar Alam tuh kopi. Kalau kita ke Pagar Alam, uang nitip oleh-oleh kopi. Haha. Nah, Terus? tapi bukan cuma kopi sebenarnya, mungkin ada lagi yang lain, Cek. Apa itu? Iya, yang nak kita gali nih kan. Makanya ini agak Pak Novi yang pacak cerita banyak, Oke, panjang lebar, oke. sama Pak Brilian juga selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Nah, kira-kira bisa jadi solusi dah Ci kalau aku misalkan lagi pening, lagi stres, lagi pengen yang tenang-tenang, biar fresh, biar Iya. seger lagi. Asal ke bukan masalah buntu, aku rasa pacak ke Pagar Alam. Itu salah satunya Ci. Nah sudah, meneng itu udah tahu juga aku. Pacak nolong iya Pak Brilian, kalau pacak gratis kaget kan sana. Pengennya pas pergi ke sana balik-balik bukan bawa oleh-oleh, bawa duit gitu. Iya, kalau kita ngendorse beda kabarnya, cerita itu ya. kabarnya Ah, ada iya. homestay bagus nian Oh. di Pagar Alam. Nah, macam-macam ada aku. Ya mending kita Udah tanya percaya, kan? langsung aja deh.
Langsung Biar tanya kan daripada informasinya lebih macam-macam. lengkap, betul. Oke, Jadi nah. kita bisa tahu lebih jelasnya seperti apa di Pagar Alam sana ya Ci ya. Aha, iya sih. Jadi kita mungkin ke Pak Brilian dulu nih. Pak Brilian, ini apalah solusi untuk kawan aku nih Pak Brilian? Iya, Pak Rambut Brilian. lato putih. Tadinya hitam, barusan masuk jadi putih. Cak ini oleh kusut tadi kan Wah kira-kira. itu pucat. Apalah solusinya? Jangan ngomong kebuntu tapi bingung juga Pak Brilian jawabnya apa. Cak mana nih Pak Brilian? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita. Salam pesona Indonesia. Ini kan salam pesona Indonesia ini salam wajib buat kami insan pariwisata. Salam pesona Salam Indonesia. pesona Salam Indonesia. pesona Oh, Oh, macak-macak tadi kan? Oh, macak-macak. Love. Salam pesona Indonesia. Oh, love. Oke. jadi salam pesona Indonesia. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang solusi ini tadi solusi yang lagi kusut. Nah, ini kalau ditanya tentang solusi yang lagi kusut ini, nah mungkin ya walaupun kami bukan ahli dalam bidang yang kusut-kusut gitu. Bingung nak ngosok biar kekusutan Cak Aris nih Bang. Betul soal jadi itu Cak kita- mana Ci ya deh. Itu mungkin ya ada kusut itu mungkin ya banyak faktor ya, mungkin dari faktor kesibukan juga. Mobilitas tinggi. Mobilitas apa ya. yang Betul, tinggi sudah itu faktor ya udara juga di Betul. perkotaan kan sudah itu faktor dari ya stressing dari tekanan-tekanan kerja yang ada gitu. Nah jadi untuk itu kami udah punya ini gitu, punya satu solusi gitu untuk yang kusut-kusut gitu. Iya. Jadi solusi kita yang untuk yang kusut-kusut tadi kita coba tawarkan beberapa daya tarik wisata yang ada di Pagar Alam. Oh, Karena seperti kita ketahui bersama bahwa ya Pagar Alam itu sebenarnya pariwisata yang nggak muluk-muluk. Apa bedanya pariwisata Pagar Alam dengan Palembang? Saya nggak terlalu muluk-muluk gitu. Yang penting apa? Dingin lah Pagar Alam. Oh iya. Oke, itu tidak terbantahkan. Di situ. setuju. Iya, dingin, sejuk, kan bersih. Itu udah fakta yang tidak terbantahkan. itu untuk cuaca ya Pak ya. Iya. Untuk Oke. cuaca. Enggak, dingin di sini saya lebih enggak ke cuacanya gitu. Dingin itu dalam segala hal gitu. Iya, dengan cuaca yang dingin itu akan membawa ke suasana yang dingin, jadi suasana yang suasana hati tuh seduh, adem, sejuk. nyaman gitu. Nah, kalau hati-hati yang lagi panas gitu, Betul, kan, lagi kusut, sejut, lagi sejuk, paling iya. tinggi mungkin ya Ci. Iya. Wah harus diredamkan dulu, cari yang dingin-dingin. Oh, Iya. Paca. Oh, Paca balik bagus hitam enggak itu. Pak rambutnya kira-kira kalau dari sana? Kita coba Boleh gitu emosi tren. kusut. Itu nanti kita coba dulu mungkin nanti jadi kita buka paket gitu. Rambut putih datang ke Pagar Alam, pulang hitam gitu. Iya, main-main ke Gunung Depo di pojok tuh kan kalau jadi hitam lagi Itu siapa rambut. tahu ya Pak ya. Oke, nah kan berarti identik pegunungan tadi kan. Betul. Dingin, adem. Kalau sudah pegunungan berarti ini gambarannya sudah banyak pepohonan juga ya Pak ya. Air terjun juga termasuk mungkin salah satunya. Bener, Ya, air itu ya. terjun. Terus yang khas di situ kan kebun teh. Iya betul. Ih, pernah enggak ke Pagar Alam? Belum pernah. Bukannya dusunnya sebelah situ. Pagar Alam sebelah situ Pagar dusunnya Alam, kan? kami Pagar Alam sana lagi lebih jauh sana. lagi. Lah lewat ya berarti ya. Oke. Jadi mungkin kita pengen tahu juga nih mungkin pemirsa juga pengen tahu cak mano lah gambaran Pagar Alam karena kan pemirsa RRI ini kan se-Indonesia Raya. Betul. Saya Soalnya yang saya tahu menyombongkan. dapat kabarnya bukan Nah. hanya di, kalau dulu kan sih yang terkenal cuma di Bandung. Kalau di Pagar Alam ada juga strawberry sih. Betul. Jadi Pagar Alam ini mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak. Pagar Alam tuh cak mano nian kira-kira. Boleh silakan Pak. Wah, iya bisa dijelaskan Oke, sedikit ini. Saya akan berikanlah gambaran singkat tentang Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam itu kalau kita di pariwisata itu ada tagline-nya gitu. Beauty of South Sumatra. Oke. Jadi segala sesuatu yang indah-indah, segala sesuatu yang cantik-cantik itu adanya di Sumatera Selatan, itu adanya di Pagar Alam gitu. Kalau mau cari yang iya indah-indah sudah. di Sumatera Selatan, tidak salah pilihannya ke Pagar Alam gitu. Itu Indah, Malu aku Pak, makasih Pak. Berarti aku nak ke Pagar Alam Pak. iya. Biar cantik Nah, aku. oke. Oh iya. Oke, Jadi yang jadi- indah-indah yang cantik-cantik tuh ada di Pagar Alam. ada di Pagar Alam. Ya. Nah, indahnya Oke. dalam hal ini ya mungkin
indah kita tuh yang saya maksud di sini adalah keindahan alamnya, Oke. keindahan budayanya, gitu, keindahan adat istiadatnya, gitu. Nah, bicara tentang keindahan alamnya kota Pagar Alam, gitu. Seperti nama juga Pagar Alam, bahwa kota kita ini emang benar-benar ini bukan sekedar nama aja gitu. Emang benar kota yang dipagari oleh alam, kota yang dikelilingi oleh bukit barisan gitu. Dengan puncaknya itu Gunung Dempo dengan tinggi 3.173 meter di atas permukaan laut. Dengan suasana dataran tinggi tersebut, kota Pagar Alam itu memiliki udara yang bersih, sejuk, dingin gitu. Jadi suasananya ketika suasana panas dari daerah-daerah sekitar di kota Pagar Alam, pikiran juga panas, hati yang panas ketika datang ke Pagar Alam, kami harapkan juga ini akan lebih damai gitu, lebih damai, lebih dingin gitu. Oh, cak itu. Ingat ya, Nah, Pantas dia mengindah dan Pagar Alam cantik. yang cantik. Kalau kamu Pagar Alam Mimpi. Oh, mak itu Pagar Alam bawah sadar maksudnya kan Jadi kalau sadar no jahat udah cantik lagi tadi. Ih, galak cak itu kakak ini. Jadi kira-kira ini Pak, kalau misalkan saya ke Pagar Alam, tadi selain keindahan alam, kalau saya mampir ke sana ingin refreshing, apa hanya itu saja yang saya dapetin Pak? Oke, banyak sekali. Mungkin saya explore dulu keindahan alamnya lah ya. Nah, Keindahan itu alam di dia. sini, keindahan alam pegunungan di sini Gunung Dempo dengan tinggi puncaknya yaitu 3.173 di atas Permukaan laut. permukaan laut, 3173 meter di atas permukaan laut. Di atasnya itu juga ada hamparan kawah gitu. Hamparan kawah yang berdiameter hampir 100 meter gitu, itu akan ada air di situ yang airnya berubah-ubah warnanya gitu. Ya, di sana gitu. Sesuai apa Pak? Suasana hati? Mungkin tidak sesuai, ini sesuai dengan ini kondisi alam yang ada di sana gitu. Benar, bisa juga Suasana hati. Suasana Jadi kalau hati, bosan pecahnya gitu. banyak apa ide main itu ya kan. Oke. Kalau warnanya biru berarti hati lagi senang. Iya. Kecaknya kan. Nah, Itu karena dipengaruhi apa Pak? Misalkan airnya itu berubah-berubah karena faktor faktor alam. Faktor alam. Faktor alam di sana. Nah, saya mulai itu bahas dari yang tertinggi gitu. Yang tertinggi turun dikit Turun dari lagi, Gunung Dempo itu ada hamparan perkebunan teh. Hamparan perkebunan teh itu luasnya kurang lebih 1.500 hektar gitu. 1.500 hektar kurang lebih sebesar apa ya tuh? Nah, jadi gini, dengan besarnya 1.500 hektar gitu, kita berwisata ketika orang social distancing kan yang selalu ini tuh. Di sini ya di Pagar Alam aman untuk social distancing. Kalau di mall luasnya berapa kan? Kalau 1.500 hektar itu bisa nampung berapa orang gitu. Betul. Jadi kalau Berapa kita ke juta sana, orang di situ belum. kita bisa bagi jarak sih 1 Betul. hektar 1 hektar. Betul, gitu. sehektar Iya. ya. Bukan main semeter 2 meter, sehektar 2 hektar. Jauh Iya, jaraknya. jaraknya jauh. Prokesnya kuat nih itu berarti. Oke, tapi ngomong soal Gunung Dempo, kabarnya Pak itu turis dari luar negeri sering ke sana kan Pak ya? Backpacker misalnya kan. Nah iya, opa Korea juga ke sana Pak rencananya tuh. Yang rambut putih ini. Saya opa-oma gitu. Opa-oma, ya. Bukan opa-opa. Tapi Oke. 1.500 itu untuk kebun tehnya saja itu Pak ya? Iya, untuk kebun tehnya aja. Oh, berarti belum lagi tanaman-tanaman yang lain. Belum sih. tanaman yang Gitu. lain, belum ada hutan lindung gitu. Hutan lindung. Oke. Yuk. Ada kapan lah kita ke Pagar Alam? Terus maju lagi ada apa Pak? Kalau tadi turun dikit dari kawah, dari atas ya Pak ya, kita ketemu kebun teh. Perkebunan teh. Di perkebunan teh antara perbatasan perkebunan teh dan hutan lindung di situ juga ada pintu awal pendakian untuk menuju puncak Dempo gitu. Dari mana untuk kawasan pendakian telah kami kelola secara terintegrasi gitu. Jadi orang pendaki ke Gunung Dempo gitu aman, kita harapkan aman gitu. Mereka dicek semua, kita registrasi kan. Ada lagi program kita, misalnya mereka bawa sampah ya 3 bungkus Indomie, mereka bawa pulang harus bawa 3 bungkus Indomie plastiknya gitu. Itu kita periksa di sana gitu. Selain itu juga kesehatan yang mendaki juga kita periksa kan di situ, sehingga kita memberikan pelayanan terbaik buat para pendaki gitu di situ. Itu kalau boleh tahu juga Pak, untuk dari pendaki-pendaki mungkin yang belum pernah ke Dempo dari pulau-pulau lain ingin mendaki Gunung Dempo, itu
statusnya sendiri Gunung Dempo seperti apa Pak? Kalau statusnya sekarang Gunung Dempo tuh aman gitu Pak. Aman ya Pak? Iya, aman. Status Gunung Dempo masih aman untuk pendakian gitu. Oke, jadi kan banyak nih kalau kita jengok kan tadi ada gunung gitu kan. Nah terus kebun teh, kopi juga ada ya Pak ya, kopi tadi kan, Ada. oleh-oleh. Nah itu kan terkenal Riz, kopi Pagar Alam ya kan. Kopi, kalau kopi jenisnya jenis apa itu Pak? Kopi kebanyakan kita jenisnya robusta gitu Pak. Oh, robusta. Kopi pikirlah dewek kira-kira aku lah itu. Atau pikir belum? Robusta dijawab sama. Kopi robusta itu Pak ya. Nah, kalau dibandingkan teh, kalau Pagar Alam sendiri kopi dan tehnya sama atau mana yang lebih ini Pak? Yang gini, kalau untuk teh dan kopi di Pagar Alam ini kalau mau dibandingkan kayak gitu gini gitu. Teh di Pagar Alam itu segmennya ekspor. Penikmat teh di Pagar Alam itu sebagian besar kualitas 1 sampai 3 itu Eropa. Kita yang di bawah ini nikmati kualitas 3, 4, 5 gitu. Yang 1, 2 agak susah kita karena itu nggak dijual di dalam negeri gitu, itu jual di luar negeri. Itu bedanya di mana Pak? Bedanya di rasa gitu Pak, di rasa cita rasanya gitu. Wah, saya pengen cicip. Ya Ada mungkin nanti rasa kalau yang dulu datang pernah ke ada Pagar nggak, Pak? Alam bisa lah nanti saya ajak ke pabrik teh kan kita coba Catat teh itu, kualitas catat itu, nomor Ci. 1 gitu. Waduh, berarti kapan-kapan Iya. kita harus melihat pabrik teh secara langsung ya Pak ya? Betul, biar tidak Oke, kusut ya. lagi. Jadi tadi kopi ado, teh juga teh ado. ado. Nah, tapi kan kalau berkaitan dengan teh, kita bisa ngobrol dengan Pak Nopi juga nih kan Iya, soal iya. teh. Nah, kalau teh di sana nih cak mana nih Pak Nopi nih? Iya, jadi gini, saya izin buka dulu ya, Kak. Oke, silahkan Pak Nopi. Teh di Pagar Alam ini kan seperti kata Kak Ian, saya manggilnya Kak Ian Iya, gitu, iya. katanya. Memang segmen kita ini kan untuk ekspor Ibu, gitu kan. Saya pernah kerja di waktu itu di Dubai, sebetulnya di hospitality juga, dan ternyata teh Pagar Alam ini dipakai sana untuk 5-star hotel gitu. Wow, Iya. 5-star hotel. Iya. Untuk rasa kita produksinya rasa yang Tidak pernah ada. bukan tidak pernah Enggak, ada. kalau Oh, bukan. mengenai- bukan rasa yang dulu pernah ada tapi mengenai apakah rasa, itu. jadi gini, teh ini sendiri kan the basic product gitu ya. Iya. Mengenai perisa itu nanti kita kan misalnya produk Lipton gitu loh. Ah, Mereka iya, udah iya. bikin jasmine tea gitu. Begitu. Jadi ini sebenarnya bukan dari kita. Gitu. Pengelolaannya kita kan kirim ke sana itu bahan dasar. Tetapi bahan dasar dari Pagar Alam ini yang qualified Iya. untuk Oke. di 5-star dan di hotel chains gitu. Wow. Jadi kita cukup berbangga juga. Betul. Bangga tapi, dong. tapi saya tahu Resti, kamu ada satu rasa yang sangat kamu sukai, rasa kayu bakar itu. Aduh, kira-kira Pak Nopi Angit. teh rasa kayu bakar. Angit memang rasanya kan. Iya. Oh iya. Jadi itu memang kita sebagai pengekspor untuk yang bagian mentahnya dulu ya Pak ya. teh, Iya. ya. Untuk sebelum perisa, baru nanti Betul. produksi-produksi yang di luar sana ya. Benar. Oh, Iya. jadi ada Kemudian perisa. yang perlu digarisbawahi juga bahwa untuk produksi teh ini dikelola langsung oleh PTPN gitu loh. Oh. Artinya kita sebagai ekonomi kerakyatan secara langsung, memang mereka memberikan seperti program CSR seperti itu ya. Enggak seperti kopi. Kalau kopi ini kita langsung pengelolaannya di UMKM gitu Pak. Makanya seperti kata Kak Ian tadi, kalau kita berbicara di sektor ekonomi kreatif, Oke. kita lebih cenderung ke kopinya gitu. Kopi. Oke. Kalau kopi kita sendiri Gitu. ada robusta, ada juga Arabica. kopi arabica. Kalau tadi kita lebih dominan di robusta. Ya? Robusta ya. Robusta. Kalau untuk kualitas kita sendiri Nah, bagaimana? ini ada cerita menarik nih. Cak mana Jadi nih, Pak Nopi? balik lagi ke sejarah awal kopi di Pagar Alam, ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda gitu ya. Kemudian di satu kawasan perkebunan kopi itu ada perkebunan punya Ratu Wilhelmina. gitu. Wilhelmina Ratu Belanda, Kebetulan saya juga Resti. sastra Belanda kan, jadi belajar demografi mereka juga. Dan sampai sekarang Ratu Wilhelmina dan pihak kerajaan Belanda ini dia punya perkebunan, dan kalau kopi pengen dari kebun itu gitu loh. Dan masih ada sampai sekarang. Cukup menarik juga gitu. Ya Allah. Jadi memang keren Ratu ya. Wilhelmina istilahnya Iya. sudah kena candunya kopi Pagar Alam. gitu. Iya, kurang Jadi lebih dia gitu. tahu Iya. rasa-rasanya ini kopi mana itu. Iya, betul. Artinya Dan- sudah oke. mendunia lah kopi kita ini kan. Benar, artinya Ah. gini. Jadi kan kita produksinya kan secara massal gitu. Kita
kalau untuk produk kopi Robusta sendiri, kita ada pihak pengepul namanya kan. Dari pengepul mereka kirim ke Lampung. Dari Lampung mereka kirim ke Singapura. Dari Singapura baru dibagi lagi mungkin ke Belanda, ke Turki dan lain-lain gitu loh. Dengan catatan bahwa memang permintaan orang-orang dari Turki dan Belanda dan berbagai negara di Eropa ini, mereka memang pengen kopi kita gitu loh. Oke. Ini kalau kita biasanya kadang-kadang sesama Indonesia saja ini ya Pak ya. Kadang-kadang kita selalu mengklaim kopi ini yang paling baik, kopi ini paling bagus, pasti memiliki keunggulan masing-masing. Iya. Nah kalau misalkan di kita sendiri untuk Robusta ini, itu dibandingkan kopi-kopi daerah lain, ada keunggulan sendiri, ada kekurangannya masing-masing. Nah kalau untuk keunggulan sendiri Pagar Alam Robustanya dibandingkan daerah-daerah lain, itu gimana itu Pak? Iya itu tadi. Kita kan memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari daerah lain ya, karena kita memang di kaki Gunung Dempo. Ini yang nggak bisa cita rasanya disamakan dengan kopi Lampung, Bu. Gitu. Maaf ya orang Lampung ya. Jadi kita terpaksa. Karena itu memang promosi gitu loh ya. Kondisikan geografis alamnya itu ya. Jadi gini, pernah orang mau bikin apa? Karena kan biji kopi sama gitu. Nah, setelah orang coba-coba nih misalnya bawa kopi Pagar Alam nih, dia bilang dia ngambil kopi Lampung umpamanya, terus mereka roasting. Kalau untuk penggiat kopi, dari tekstur, aroma dan rasa mereka tahu. Ini kayaknya udah main. Ini seperti Mina tadi ya Pak ya. Dia tahu itu Pagar Alam gitu. Tahu ya. benar. Makanya kita punya customer yang loyal gitu loh. Gitu. Itu baru teh, kopi, belum hasil-hasil hasil-hasil alam lainnya ya Pak. Betul, gitu kan. Kopi pun juga memiliki kualitas yang bisa kita katakan luar biasa ya. Betul. Iya. Tapi kalau ngomong soal kopi Pagar Alam ini, Kak Aris jadi pengen tahu nih kira-kira apa sih spesifik dari kopi Pagar Alam ini? Iya. Pak Yopi? Jadi gini, kita itu ada namanya pembayang ya, karena jenis kopi ini merupakan tumbuhan belukar yang mereka hidup di bawah pohon yang membayangi dari pohon kopi itu sendiri gitu. Artinya mereka hidup di semak gitu kan. Nah, tekstur dari kopi ini ditentukan satu dari faktor ketinggian gitu loh. Yang kedua, tanaman pembayang ini ikut mempengaruhi rasa dari kopi itu sendiri. Nah, saya punya catatan dari Leiden University dari Belanda. Kebetulan saya punya teman yang connect ke mereka. Dari zaman dulu, petai Cina itu jadi pembayang yang wajib untuk kopi yang dikirim ke Belanda. Gitu loh. Petai Cina gitu lah. Jadi ada satu kawasan di Simpang Padang Karet, itu namanya daerah perkebunan kopi. Mereka masih pakai itu, gitu. Dan itu dari pengaruhnya di mana itu Pak? Kenapa? Pengaruhnya dari mana Pak? Nah itu tadi, karena mereka memiliki rasa yang khusus. Mungkin ya orang yang udah lama katakanlah minum kopi Pagar Alam, tiba-tiba di compare dengan kopi dari belahan dunia lain gitu loh. Walaupun mereka, sama jenisnya. walaupun sama jenisnya. Bahkan dari Sumatera sendiri katakanlah Robusta Aceh gitu loh. Mereka beda dengan Robusta kita dari Pagar Alam. Artinya ketika ada kita kirim permintaan ke Belanda, kita kirim kopi Aceh dan mereka biasa kopi Pagar Alam, mereka tahu gitu loh. Ini salah satu rahasianya adalah dinaungi pohon petai Cina. Resti, kenapa? Biar kau lebih elok, lebih enak, rajin-rajin duduk di bawah pohon petai Cina. Bener. Dikira dari kalau ngemil lah itu petai Cina ya, biar glowing lah muka aku nih kayak kopi. Aduh. Itu jadi salah satu rahasianya ya Pak ya. Ada teh, kopi. Nah kalau yang saya dengar juga ini selain hasil alamnya juga salah satunya adalah durian. Durian. Duren ya. Duren. Kaget dulu ngomong duren. Aus Kak, minum dulu. Kakak ini ngomong terus. Itu noleh tulis sama. Ayo kita minum kopi dulu kalau gitu ya Resti ya. Oh iya, kita minum kopi dulu kalau begitu Resti. Ya, jadi kita balik lagi pemirsa, kita balik lagi untuk hari ini pasti ngobrol soal pariwisata Pagar Alam dan UMKM di sana, cak mana kira-kira. Tapi setelah yang ini yang mau lewat dulu.
berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain belongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir, kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mano, hati dak bimbang, gadisnya dusun bujang Palembang. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Rumah di Lebang, banyak gondang manja dijaga. Alangkah lemah rumah yang parah, buka jendela lah saling agak. Coba hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Coba hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Wow, cuma hilang. Alif dulu Resti, baru wow. Oh iya, pengajian Jangan langsung ini wow ya. gitu ya. Masih dalam obrolan budaya. Iya.
dan kita terima kasih untuk pendengar juga pemirsa RRI Net yang masih menyaksikan obrolan budaya malam hari ini. Diajak jalan-jalan ke pagar alam. Karena Sumatera Selatan itu bukan hanya Palembang, bukan hanya Banyuasin, bukan hanya Musirawas, Resti, tapi banyak, kita ada 17 kabupaten kota dan juga memiliki kelebihan keunggulan masing-masing, Resti. Betul sekali, dan untuk malam ini spesial kita akan membahas tentang pengembangan pariwisata dan UMKM Kota Pagar Alam. Sudah dibahas tadi sesi awal ya. Betul sekali, bukan hanya alamnya yang indah, tapi juga itu orang-orangnya yang terkenal, elok-elok. Aida. Malu aku aja. Elok-elok. Kalau kamu belok-belok Resti. Betul. Oke. Oke, tadi kita sudah membahas, Resti. Ada Gunung Dempo, ada juga kebun kopi, kebun teh. Dari salah kita ini harusnya dari bawah dulu, jangan ke atas. Biar kita dari atas, kita kan mendaki gunung, lewat di lembah. Jadi Gunung Dempo. Kalau berdasarkan obrolan kita, kalau Resti mampir ke sana langsung turunnya ke Gunung Dempo dulu baru ke bawah. Berarti naik pesawat kan, gitu. Bisa kan. Tapi nanti kita cari tahu itu bagaimana akses ke sana, yang jelas. Untuk infrastruktur sendiri nih sepertinya sudah tidak usah diragukan lagi, Resti. Iya. Tapi memang ada wisata lain juga, Kak. Jadi bukan cuma Gunung Dempo, bukan cuma kebun teh, kopi, ada wisata air terjun. Wow. Nah, ada rumah bari juga. Jadi bari bukan baro. bukan bari ya. Bukan. Oke. Nah, terus yang lain-lain hilang contekannya soalnya. Jadi mungkin ya kalau ngomong tadi soal wisata yang tadi yang disebutkan, mungkin bisa dijelaskan lagi nih. Iya. Bukan kau, Kakak. Saya Pak Brilian, Kak. Oh, Pak Brilian. Iya, bukan Kakak. Oke. Langsung ke Pak Yan, kita cepat tanya dulu ya. Oke, jadi kan tadi dibilang kan Gunung Dempo, kemudian juga kebun teh, kebun kopi, begitu kan ya. Dan di situ juga mungkin ada semacam homestay dan lain-lain. Kok aku tahu soal homestay ya? Nah, mencurigakan. Itu dia akan dibahas nanti kan ya. Oke, kita cari tahu lagi ya. Oke, cari tahu lagi dulu di sini karena mungkin sampai dengan dari atas kan dari yang ada homestay dan lain-lain, bisa juga nanti endingnya makan durian di pinggir jalan, pacak di Pagar Alam, Kak. Waduh, itu dia tuh. Makin menarik kan. Oke, kalau gitu mungkin langsung nih kita bisa tanya-tanya nih. Jadi kita homestay ini bisanya kemana? Gak mungkin kita satu hari itu jalan langsung ke puncak tanpa istirahat, tanpa makan, atau juga tanpa menginap. Itu kemana aja tuh Pak harusnya, Pak? Oke, tadi kita mulai dari atas ini, tadi udah sampai ke balai registrasi ya, balai registrasi pendakian. Gitu. Nah, di dekat balai registrasi pendakian ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menit kita naik lagi ke atas gitu. Di situ ada salah satu ikon Kota Pagar Alam, yaitu ada tulisan huruf Pagar Alam gitu, yaitu dengan tinggi 12 meter gitu. Jadi kalau dilihat dari Kota Pagar Alam, ikon tersebut terlihat gitu. Dengan tulisan asli Pagar Alam gitu, tulisan di sana gitu. Nah, di situ juga selain terdapat beberapa fasilitas, para penjual makanan dan kerajinan juga ada di sana gitu. Nah, di sana kalau menariknya juga ada spot wisata yang terbaru kita ya gitu. Itu Dempo Bike Park gitu. Tamannya sepeda Bike Park. Jadi surganya para pesepeda, pecinta enduro. Ya, itu gitu yang baru kita buat gitu. Nah, itu juga belum kita launching, tapi tiap minggu udah ada banyak peminat gitu dari berbagai daerah gitu. Kemarin juga ada yang datang dari Jogja, ada dari Bandung gitu. Minggu ini juga saya baru dapat kabar ini ada lagi dari beberapa daerah di Sumatera Selatan yang sudah booking gitu untuk main di sana gitu. Cuma untuk bersepeda, Pak? Bersepeda, betul. Karena kita posisi kita sepeda, treknya yang menentang gitu, karena itu dirancang oleh master track kaliber internasional itu di sana gitu, dan itu kita persiapkan untuk event kita di tanggal 3 sampai 5 Desember yaitu Sriwijaya Dempo Enduro gitu. Sriwijaya Dempo Enduro itu merupakan event sepeda di mana di situ ada 3 kategori, yaitu enduro, kategori kom. Nah, kom ini menarik juga. Kom ini
challenge gitu, King of Mountain gitu. Jadi orang menanjak gitu dari ketinggian 1000 meter sampai 1900 meter dengan jarak 13 kilo gitu. 13 kilo yang diperkirakan kalau atlet itu diperkirakan setengah jam sampai gitu. Tapi kalau saya ditambah-tambah istirahat bisa 2 jam 3 jam baru bisa nyampe karena nanjak terus gitu. Challenge gitu. Iya. Jadi tergolong sulit juga untuk tracknya Pak ya dibuat ya? Ya, emang tracknya dibikin menantang gitu. Jadi sangat memacu adrenalin para peserta yang ada nanti di sana gitu. Itu merupakan suatu kepuasan sendiri juga. Oke, ini cukup Next lama ke ya. depannya juga kita punya rencana gitu, akan bikin track gitu dari puncak Gunung Dempo, dari ketinggian 3173 sampai ke ketinggian 1900 gitu, finishnya di 1900 gitu. Bayangin aja dari kawah 1900. Gunung Dempo gitu turun sampai ke bawah gitu. 1100 ya. Tapi Pak? itu untuk program kita ke depan gitu. Oke. Dibayangin ya Ancaknya. Tapi jauh loh. Bener kan? Tapi tidak masalah bagi pecinta pesepeda ya Resti. Betul. Kamu Apalagi tidak bisa ditawarkan ikut Resti view. karena ini khusus sepeda roda 2 tidak roda 1. Oh bukan ya, ya nggak bisa akrobat dong saya di sana ya. Tapi tadi yang keren juga ketika tadi disebutkan ada tulisan pagar alam, itu kan tulisan. Ya. Bisa foto-foto Haris, ya kan? Kalau ada tulisan itu bisa foto-foto, berarti Instagramable. Itu dia utama. Understand? Instagramable. Pasti mikirnya foto-foto, Betul. iya kan? Habis itu apa lagi tuh? Tapi tadi ngomong-ngomong soal yang foto-foto, sebelumnya sempat ngobrol sama Kak Novi juga, Kak Novi ya. Soal kan tadi kan ada homestay di situ. Ya. Instagramable banget. Jadi ketika itu masih tergolong baru, jadi ceritanya Pak Yofi ternyata udah ramai sekali ya Pak Novi ya. Mungkin bisa diceritakan soal homestay kita itu loh Pak Novi yang masih baru udah booming ternyata. Apalagi kan disebutkan Instagramable. Ini seperti apa nih? Iya, Novi? jadi gini, izin buka lagi. Iya, silakan. Kemarin kan 2 tahun ya kita diserang, pertama isu macan kemarin Iya. yang Iya, kemarin betul. turun Oh, dari benar. itu sangat memukul dunia pariwisata di Kota Pagar Alam gitu. Sudah isu macan ini mulai reda, kita ditimpa lagi dengan satu isu Pandemi. lagi gitu. Apa tuh? Yang kita landa bersama sekarang gitu Iya, kan. Tapi benar. alhamdulillah Pagar Alam tergolong aman lah ya karena Iya. kita memang sampai sekarang masih dalam zona hijau gitu loh. Iya. Nah, artinya ketika wabah tadi COVID ini sudah mulai kurang, orang tadi merindukan gitu loh, kapan nih saya pengen liburan gitu loh. Nah, sebelum mereka memutuskan untuk liburan di masa pandemi dan masa periode macan tadi kita udah bikin. Jadi anak-anak muda kita dari Komite Ekonomi Kreatif ini thinking out of the box lah gitu ya. Iya, iya. Mumpung lagi sepi nih teman-teman, kita bikin ini aja apa, hotel atau villa apa yang kira-kira nih nanti pas ini booming, ini bakal bener-bener kejadian boomingnya bener-bener besar gitu. Iya. Ternyata ini kejadian gitu loh. Iya. Jadi teman saya satu, dia bikin cuma 10 kamar nih ceritanya. Dari 10 kamar ini, tapi dia bikin satu kolam renang yang model kayak di Bali itu yang di atas bukit, kolam renang gantung, Oke. yang kalau kita berenang itu bisa ngeliat pagar alam gitu. Wow, Jadi kalau orang keindahan yang- pagar alam ya. Jadi kalau orang Cakep lagi, ya. Bukit gitu ya. jadi apa? Kayak apa namanya honeymoon gitu kan, atau mereka prewedding gitu kan. Iya. Jadi bikin foto di kolam renang berdua gitu kan, terus latar belakang siluet kota pagar alam itu kayak di mana gitu, kayak di Italia apa di Oh, mana bisa gitu jadi. kan. Nah, Kan belum ada yang kayak gitu dengan kan di konsep Sumsel. seperti ini ternyata memang benar Mbak Eci. Iya. Itu cuman 10 kamar, 1 bulan full booking, bayangin. Wah, 1 bulan full booking. 1 bulan, dalam waktu 1 bulan, umpamanya nih kalau Mbak Eci mau pagar alam, kalau mau stay di sana, ini berarti kita bookingnya untuk bulan depan gitu loh. Oh, jadi Jadi harus jauh-jauh Panjang. hari. Harus jauh-jauh benar hari. lama menunggunya Dan ya antriannya ini benar-benar membantu kita untuk program ekonomi kreatif di Komite Ekonomi Kreatif Kota Pagar Alam, Oke. karena ternyata dari rates yang biasa kita kasih itu 200-300 ribu, dengan kita tambah konsep tadi, jadi kita jual konsep sekarang. Iya. Mereka pengen karena pengalamannya mereka pengen yang eksotis gitu kan, kita kasih rate pertama 800, mereka mau gitu. Oh. Sekarang dinaikin 1 juta, tetap mau juga. tetap. Jadi nggak Keren, kebayang keren kan,
Orang pagar alam semalam dapat income 10 juta per malam cuman dari kreativitas anak-anak mudanya. Oke. Ini saya bicara data loh ya, bukan Betul dong. ngigau Iya, di iya, iya. malam Tapi hari suasananya eksotis, Resti. gitu. Iya, jadi gitu Mbak Resti. Karena Ya, setahu saya kamu cari yang ekstremis ya. Agak susah. gitu. Iya. Itu harus banget ya Iya. kalau kayak gitu kan ya. Oke, ini keren banget. Apalagi kan tadi kan dibilang ini Betul. anak-anak muda yang punya konsep gitu Iya, kan ya. Jadi istilahnya pandemi ini juga membawa berkah ya karena Betul. ada waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan semuanya ini apa. Iya, betul. Apa ya. Memang indah banget pagar Betul. alam berarti Tapi ya. kalau untuk kesemuanya itu kita dapatkan melihat pemandangan baik perkebunan, terus wisata alam, homestay, berlibur ke pagar alam itu mahal atau murah itu Pak Yanto? Gini, jadi kita punya yang namanya buat budgeting lah ya gitu. Jadi artinya kalau di rate 100-200 ribu pun kita punya homestay yang bisa nampung gitu loh. Sayangnya ini kan kadang-kadang memang ini nggak terpromosikan di luar gitu loh. Nah makanya kita bersama Kak Ian di sini kita di gerbang Dempo itu kita siapkan satu wadah khusus untuk Himpunan Pramuwisata Indonesia ya, di bawah koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Mereka ini siap standby untuk membantu setiap wisatawan yang datang ke pagar alam. Oke. Karena gini Mbak Resti, pagar alam ini kalau seumpamanya kita wisata sendiri, kita nggak tahu sebenarnya nih yang paling mengesankan itu di mananya gitu loh. Benar. Nah iya. kalau kita nggak pakai guide, itu nggak ketemu Mbak Resti. Mana-mana malah ya Pak. Karena gini, untuk arung jeram itu aja kita butuh waktu hampir 1 hari, gitu loh. Artinya kalau seumpamanya mereka datang, terus itu udah jam 12 siang mereka baru mau jalan terus mau cari-cari, mereka nggak ketemu. Padahal ini yang tadi dibilang Mbak Resti yang ada orang dari Thailand, Iya, oke. dari Malaysia, mereka pengennya yang wisata seperti ini gitu. Oke. Nah ini kalau memang wisatawan tahu, ini yang akan membuat mereka kembali lagi ke pagar alam gitu. Oke. Wah. Ini ada arung jeram berarti juga ada wisata airnya juga berarti. Iya, Ada dong. iya betul. Karena Iya. kan ini nggak ada di tempat lain ya. Iya, betul. Di Sumatera Selatan. Artinya yang dari gunung yang memang mereka arung jeramnya memang sesuai dengan apa grade-nya dari adventure maupun pemula, itu bisa kita siapkan gitu Mbak Resti. Oh. Oke. Ini dari apa? Adventural gitu kan. Iya. Tadi yang sudah disinggung Kak Ian seperti track enduro untuk sepeda gitu kan. Ini kan nggak mungkin kalau mereka nggak mengetahui ini sebelumnya mereka mau coba gitu ya. Makanya mereka butuh pemandu wisata. Jadi jangan khawatirlah juga mungkin Iya. untuk para turis yang hadir Iya. boleh tanya banyak karena tadi banyak Betul. paket-paket dari pemula sampai profesional Iya, gitu ya. benar, Jadi benar. jangan sampai pilih ya Pak ya. Iya, jadi gini, kadang-kadang kan orang datang ke pagar alam ada apa sih? Iya. Gitu loh, kan banyak yang nanya. Kemarin ada tamu dari Lampung, sebenarnya pagar alam tuh nggak ada apa-apa, karena ibu nggak nanya. Saya bilang gitu. Jadi gini Bu, kita kasih guide gitu kan, ternyata dia baru tahu ada Curug 7 Kenangan gitu di sana, Oh yang iya, jarang orang air banyak terjun tahu. itu ya. 7 Kenangan. Itu kalau kita naik ke sana, itu airnya biru loh kayak laut gitu. Tujuh, Ci. Satu aja menyakitkan. Jadi di sana ada memang trek atau spot-spot wisata yang memang perlu guide gitu. Oke. Jadi wisata air tuh memang banyak lah ya Iya, di situ kan Salah ya. itu untuk air terjun tadi 7 Kenangan itu salah satunya saja itu. Salah satunya. Iya, gitu. bahkan ini juga dari pendataan Dinas Pariwisata, banyak curug-curug dan air terjun yang belum kita namakan saking banyaknya gitu. Iya, Itu untuk banyak aksesnya banget yang belum dinamakan aksesnya masih sulit atau Iya, jadi Belum ada dibuka yang itu? karena kan kita kan dari ketinggian Gunung Dempo yang 3.000 ke atas itu, Iya. dari sisi beberapa sisi Gunung Dempo kan banyak air yang mengalir yang menjadi air terjun gitu loh. Di beberapa titik hutan lindung itu memang jarang didatangi oleh wisatawan gitu. Oke. Dan kita belum kasih nama gitu. Oh, Cuma iya, air iya. terjunnya ada gitu kan. Iya benar-benar. Betul. Tapi kan memang kalau kita ngomong soal wisata air juga kan mungkin Iya. kita bisa ke Pak Ian gitu kan ya. Jadi kalau soal sekarang kita ke infrastruktur dulu nih kayaknya. Iya, nih. oke, Infrastruktur dulu nih. Tadi yang jelas kalau untuk masalah homestay jangan khawatir Iya. dari yang budgeting yang paling murah sampai yang Benar. paling spesial pun tadi juga ada. Ada. Asal satu jangan sungkan untuk bertanya ya Pak Yan ya. Betul, Sama Tom. ya. Oke. Terus yang Oke. kedua tadi apa tuh? Akses menuju ke sana Ci.
Tuh, ke Benar. homestay, terus ke mana lagi air terjun, tentunya itu dibutuhkan infrastruktur ya Pak ya. Betul sekali. Nah, apakah itu semuanya sudah dibuka semua Pak? Iya, gimana nih Pak Ian ceritanya nih soal infrastruktur sendiri? Oke, kalau infrastruktur, untuk infrastruktur mungkin kita bahas dulu dari infrastruktur bagaimana caranya menuju ke pagar alam, karena salah satu produk wisata itu yang terpenting adalah aksesibilitas kan. Betul. Aksesibilitas ini tidak lepas dari infrastruktur. Nah, cara menuju pagar alam itu banyak, itu pertama ya dari Jakarta ke Palembang, Palembang pagar alam. Oke, emang sekarang masih ditempuh dalam waktu 6 jam ya, dari Palembang pagar alam, tapi di tahun 2022 itu direncanakan pintu tol akan selesai gitu di daerah Lahat gitu. Jadi diperkirakan jarak antara Palembang pagar alam itu hanya 3,5 jam. 3,5 jam. 3,5 jam. Dengan jarak 3,5 jam itu Oke. akan memancing geliat pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam. Ini lagi masa pandemi gitu. Nah, ketika tidak pandemi, dulu ada penerbangan direct langsung dari Bandara Halim, Bandara Halim Jakarta ke Pagar Alam. Nah, kita lagi usahakan gitu, dan semoga juga pandemi COVID-19 akan segera berkurang, dan dengan berkurangnya pandemi tersebut akan ada lagi penerbangan dari Jakarta yang ke Pagar Alam. Nah, kalau udah dibuka penerbangan Jakarta Pagar Alam, nanti akan banyak lagi gitu Langsung paket-paket direct yang ya, Pak, bisa ya? yang bisa kita tawarkan. Untuk sementara juga ada gitu penerbangan perintis dari Bandara Palembang ke Pagar Alam itu, tapi karena kondisi COVID gitu itu baru 3 kali seminggu gitu. Oke. Itu jarak tempuhnya kalau pesawat dari Palembang ke Lahat berapa lama itu Pak Yan? Palembang Pagar Alam itu 35 menit. 35 menit. Sementara kalau untuk jalan darat Kalau itu Jakarta kalau Jakarta itu 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Oke. Jalur darat tadi kendaraan pribadi atau umum 6 jam ya Pak ya? 6 Oke, jam. sekitar. Nanti ke 6 depan jam bisa 3 normal. jam setengah karena Betul, tolnya sudah rampung kalau ya. tol ini kita Tapi itu kan soal perjalanan. Kalau soal kosnya sendiri nih gimana nih Pak Ian kalau menuju ke Pagar Alam itu kira-kira nih kurang lebih berapa nih? Kalau kosnya ini tergantung dari dari wisatawan gitu. Ada yang murah, ada yang agak murah, ada yang murah sekali gitu. Jadi nggak ada yang mahal gitu. nggak ada yang Kalau ke mahal. Pagar Oke, Alam ini itu, mau saya tanyain Pak. Ini saya tertarik ini, yang murah sekali. Iya, yang gratis ada. Ada semua yang gratis katanya. Ada. DP gitu. sama Pak Ian pulang ini gratis. Oke, kalau yang murah sekali gini, dari sini kita ke terminal gitu di daerah ini. Kalau dulu ada daerah namanya daerah Tujuh Ulu, di sini kan di di pangkal jembatan Ampera itu banyak sekali bis-bis yang ke Pagar Alam. Cukup dengan berapa? 60.000 sampai 80.000 sampai ke Pagar Alam. Oh gitu Resti. Gitu. Untuk pendengar. Oke. Jadi untuk menuju ke Pagar Alam Pak ya, Ya. kita singgah dulu ke Palembang untuk di luar, Ya. kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Pagar Alam ya. Ya. Iya. Oke. Oke. Kalau untuk kereta api gimana Pak? Kalau kereta api, ya itu juga yang termasuk yang ini, yang paket yang cukup murah juga. Kalau Cukup kereta murah. api, iya. Kereta api dari singgah di Palembang dulu, Palembang ke stasiun, dari stasiun ke Lahat ya. Iya. Dari Lahat disambung perjalanan pakai angkutan ke Pagar Alam. Dan Berapa itu lama itu, masih Pak? sangat terjangkau. Itu ya hampir sama sekitar 6 jam gitu. Dari Lahat ke Pagar Alam Dari Lahat Pagar Alam kurang lebih 1 jam 15 menit. 1 jam lebih 1 cepat jam ya 15 justru menit ya. lebih cepat Oke. ya kalau Banyak gitu ya. pilihan berarti Resti. Banyak Mau pilihan naik kalau untuk Pagar Alam. Kan bisa mobil kereta kendaraan api umum bisa. oke, kereta Tapi- api bisa. Pakai bis bisa juga ya Pak ya kalau gitu ya? Ya, pakai bis. Palembang ke Pagar Alam langsung. Bis Kalau apa? mungkin- Palembang Pagar Alam bisa. Bis Itu kilometer 6 jam. 12. Kenapa? Bis kilometer 12. Boleh kan? Mana Kita bisa? charter kalau kuat bayarnya nggak masalah. Oh nyarter bisa. Nyolot lah kakak ini lama-lama kayaknya. Butuh refreshing. Bawa Pak pulang Pak. Bentar lagi Pak kayaknya dibutuh refreshing banget Pak. Pusing kami Oke, ngeliatnya. siap. Iya. Kira bis Oke. bis apa? Bis kota. Oke. Nggak bisa lah bis antar kabupaten kota gitu. Tadi katanya bis kota. Harus lengkap dong. Butuh refreshing. Ih,
Ya udah, jadi mumpung kita persiapan ke pagar alam, Betul. kegeeran mau dibawa nih. Ya, ceritanya ini mungkin kita pengen tahu nih harapan untuk pengembangan pariwisata dan juga UMKM pagar alam setelah masa pandemi ini seperti apa nih? Mungkin Kak Pak Ian dulu. Gini gitu. Ya. Harapan kami setelah pandemi ini kondisi kepariwisataan di Kota Pagar Alam itu akan normal kembali. Tapi sekarang juga di era pandemi gitu sebenarnya kondisi wisata Pagar Alam ini baik-baik saja gitu. Tidak seperti beberapa daerah yang ada gitu, yang emang pariwisatanya benar-benar mati enggak gitu. Malahan sekarang untuk weekend di Pagar Alam akupansi hotel cukup bagus, itu di atas 80% gitu. Ini menunjukkan apa gitu? Menunjukkan bahwa Kota Pagar Alam sudah dilirik sebagai tempat wisata minimal untuk regional Sumatera gitu. Ya, karena banyak sekali yang turun dari Medan, dari Padang, dari Riau itu kalau di weekend kita lihat plat-plat mobil luar itu sangat banyak di Pagar Alam gitu. Kalau boleh tahu juga Pak Ian, kalau misalkan dari keseluruhan sendiri, turis-turis dari turis lokal sendiri itu paling banyak dari daerah mana itu Pak Ian? Untuk sementara masih banyak lokal dari regional Sumbaksel, Pak. Dari regional Sumbaksel itu yang saya katakan Bengkulu gitu, Bengkulu, Palembang, Lampung gitu. Itu yang segmen yang terbanyak gitu untuk itu. Nah, jadi kalau selama masa pandemi seperti sekarang ini, Pak Ian, ini peningkatan fasilitas apa yang sudah dilakukan? Nah ini mungkin juga sangat-sangat menarik ya deh. Ketika orang pandemi kita berbenah gitu. Berbenah, berbenah untuk menyongsong pandemi gitu, menyongsong berakhirnya pandemi ini kan. Gitu. Jadi ada beberapa peningkatan fasilitas juga kita yang dilakukan oleh masyarakat, terutama ya masyarakat Pagar Alam nih rata-rata sadar wisata gitu. Jadi mereka juga baca peluang gitu. Oke, sekarang kami refresh gitu, kami stop dulu gitu, kami persiapan gitu untuk meningkatkan beberapa fasilitas yang ada ya. Salah satunya tadi ada beberapa penginapan yang menambah kamar hotel, yang menambah fasilitas-fasilitas gitu. Begitu juga ada juga beberapa daya tarik wisata yang ini gitu, yang mengkeret kembali daya tariknya yang ada gitu, sehingga ketika pandemi ini berakhir, sedikit berkurang gitu, itu udah baru semua suasananya gitu. Nah ini juga kami doakan gitu, kami doakan semoga pandemi ini cepat berlalu gitu. Amin. Ini untuk Pak Novi sendiri kan, kalau untuk UMKM pasti ikutan terdampak juga nih Pak ya. Itu separah apa kalau di Pagar Alam Pak UMKM-nya Pak terdampaknya? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Ian Berlian tadi, bahwa memang di era pandemi ini sebenarnya tidak begitu signifikan gitu kan penurunan baik dari okupansi tamu maupun dari penjualan produk UMKM sendiri. Nah, kebetulan kami sangat dibantu oleh pihak Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam, karena kami dari juga Komite Ekonomi Kreatif Kota Pagar Alam banyak selama masa pandemi ini mengadakan pelatihan-pelatihan ke internal kami sendiri gitu lah. Justru mengasah skill ya. Betul. Jadi kami di bawah bimbingan SDM dari Dinas Kota Pagar Alam maupun dari bidang ekonomi kreatif. Ini kita dikasih pelatihan-pelatihan gitu loh. Baik itu untuk mengasah skill gitu kan, maupun untuk sertifikasi dari katakanlah mereka guide ya, kita kasih untuk pelatihan sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang cukup efisien gitu. Impact-nya ke depan itu kira-kira untuk kapan Pak? Jadi kayak seperti kemarin kan kita difasilitasi oleh Kemenparekraf itu untuk CHSE. Jadi kita benar-benar dari kementerian itu diperhatikan sampai ke daerah, kita dikasih fasilitas free. Bagaimana sebuah perusahaan penginapan gitu kan, perusahaan leisure atau perusahaan hotel dan hospitality memiliki standar internasional gitu lah. Jadi kita walaupun di homestay, di villa, tetapi tetap memiliki kebersihan, keselamatan dan keamanan lingkungan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Standar yang digunakan itu benar-benar luar biasa. Kenyamanan kita semua. Betul. Pasti. Ya sudah, kalau begitu Pagar Alam yang saya pilih. Harus ngobrol 1 jam dulu. Akhirnya Pagar Alam yang dipilih. Karena keren dan kita yakin pasti mungkin pemirsa dan pendengar juga menjatuhkan hati kepada Pagar Alam. Mungkin Pak Novi bisa memberikan harapan-harapan apa sih yang ingin disampaikan juga untuk Pak Novi? Harapan ke masyarakat secara umum ya, untuk
berwisata ke pagar alam jangan pernah ragu gitu. Jadi nggak usah lagi ini pagar alam masih aman nggak ya? Iya. Saya pastikan karena memang kondisi kita cukup aman. Dan mengenai fasilitas, karena kan kemarin banyak yang komplain nih, pagar alam ada apa sih gitu. Jadi sekarang kami udah meningkatkan dengan pelayanan yang namanya kita menyediakan Himpunan Pariwisata Indonesia yang siap mendampingi gitu loh setiap personal yang datang ke pagar alam gitu loh. Kebetulan kita dari ekonomi kreatif itu kita punya base di Pilar Rumah Terbalik Pagar Alam. Jadi kalau untuk tamu yang datang dari luar yang kesulitan cari titik poinnya, silakan kumpul di Pilar Rumah Terbalik Pagar Alam. Saya ada di sana gitu. Aman Langsung jadi ya. disambut oleh Dan Pak juga kalau Novi. misalkan ada teman-teman yang nanya langsung dengan kita bisa jawab Ci. Ada Pak Iya. Pagar Alam, Iya. ada yang tadi kita bahas, ada Siap, juga Pak nanti. Yan dan ada Pak Novi. Iya. Siap. Bener deh. Oke, Resti. Oke, ya. Kayaknya sudah selesai juga obrolan kita, sudah dapat referensi tentang pagar alam, sudah tahu banyak nih Baru pendengar dengar dan cerita-cerita pemirsa. aja sudah refresh, sudah seger lagi itu loh. Baru dengar cerita kan? Betul. Apalagi ke pagar alamnya Kak Betul Haris. sekali, ya. Oke, dan sudah tidak terasa juga nih Kak Haris, ini adalah akhir dari kebersamaan dan obrolan menarik kita untuk malam hari ini. Betul Resti. Ya, tapi kita ucapkan terima kasih banyak ini untuk tamu spesial kita. Terima kasih Pak Terima Bril, kasih banyak Pak Yan, terima kasih banyak Pak Novi. Iya, Kepala Dinas Sampai Pariwisata Kota berjumpa Pagar di Alam. Pagar Alam. Oke, dan juga terima kasih untuk Ketua Komite Ekonomi Kreatif Bapak Novi Haryanto. Mas Hasan, terima kasih banyak. Kak Andi Liso, wah terima kasih nih sudah menghibur kita. Tapi nanti ada satu lagu lagi dari Kak Andi Liso nih Sebagai ya. penutup. Nah. Sebagai penutup kita, oke. Dan akhirnya saya Resti Chandra. Dan saya Haris Ansor, sampai jumpa pada obrolan budaya berikutnya. Palembang, kota kelahiranku. Palembang, kampung halamanku. Ku teringat masa kecil dahulu bersama teman-temanku. Bermain di sungai Musi, memancing ikan sampai malam hari, berenang di sungai Musi. Oh, oh, sungguh senang, ingin ku ulang kembali. Palembang, kota kelahiranku. Palembang, kampung halamanku. Ku teringat masa kecil dahulu bersama teman-temanku. Bermain di sungai Musi, memancing ikan sampai malam hari, berenang di sungai Musi. Oh, sungguh senang, ingin ku pulang kembali. Bermain di sungai Musi, memancing ikan sampai malam hari, berenang di sungai Musi. Oh, sungguh senang, ingin ku pulang kembali.
senang